Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Hidayah Nasution dengan NIM 1816040014 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas Mahasiswa Akuntansi Syariah terhadap Riba dalam Lembaga Keuangan Konvensional. Yang pertama, latar belakang. Di negara Indonesia, masyarakat yang mayoritas muslim masih banyak yang menjalankan riba. Dikarenakan tokoh pemuka agama di Indonesia kurang menjelaskan pemahaman tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam transaksi muamalah di dalam kehidupan sehari-hari, seperti riba. Karena hal ini, mahasiswa akuntansi syariah kurang memahami tentang riba, sehingga ketika terjun ke lapangan, mereka tidak bisa memberikan pengetahuan dan bagaimana cara melakukannya agar terhindar dari riba. Oleh karena itu, pemahaman tentang riba harus diperdalam lagi bagi masyarakat, terutama mahasiswa syariah. Jika mereka sudah memahami tentang riba, ketika terjun ke lapangan, pengetahuan mereka tidak diragukan lagi. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan dan pola pikir mahasiswa akuntansi syariah tentang riba dalam lembaga keuangan konvensional. Yang ketiga, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pandangan dan pola pikir mahasiswa akuntansi syariah tentang riba dalam lembaga keuangan akuntansi syariah. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat empiris, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat empiris dari penelitian ini untuk mahasiswa akuntansi yaitu para mahasiswa dapat mengetahui bagaimana riba dalam syariah Islam dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan proposal ini juga bisa digunakan untuk referensi proposal atau artikel. Yang kedua, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang bagaimana pengetahuan dan religiusitas mahasiswa akuntansi syariah tentang riba dalam lembaga keuangan konvensional. 5. Tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Jarkesi, Afifuddin, dan Hariri tahun 2021 yang melakukan penelitian tentang analisis tingkat pengetahuan dan religiusitas mahasiswa akuntansi terhadap riba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan dan variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap variabel riba. Relevansi dan penelitian ini yaitu variabel yang terdiri dari tingkat pengetahuan, religiusitas, dan riba. Selain itu, referensinya metode penelitian, tema objek yang diteliti, indikator peneliti. Yang kedua, penelitian oleh Siregar tahun 2019 yang meneliti tentang analisis tingkat pengetahuan mahasiswa muslim Kota Medan terhadap riba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Hasil dari penelitian yaitu berdasarkan tingkat pengetahuan, mahasiswa dianggap memiliki pemahaman yang cukup memahami tentang riba. Relevansi dalam penelitian ini yaitu variabel yang terdiri dari tingkat pengetahuan dan riba. Referensi lainnya yaitu tema objek yang diteliti, metode penelitian, indikator penelitian. 3. Penelitian oleh Muhammad Rizky Nasution tahun 2020 yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan tentang riba dan produk perbankan syariah terhadap minat syariah FEBI UIN Sumatera Utara menjadi nasabah bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu accidental sampling dan kuesioner untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian yang terdapat pengaruh signifikan pengetahuan tentang riba terhadap minat mahasiswa. Relevansi penelitian ini yaitu variabelnya pengetahuan tentang riba. Yang keempat, penelitian oleh Angga Mandala Putra tahun 2020 yang meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di Desa Padukarsa, Kecamatan Suku Tengah, Lakitan Ulu, Terawas, Kabupaten Musirawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field research, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang yang dilakukan antara pemilik modal dan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak hanya tahu tentang larangan riba dalam agama Islam dan menyadari bahwa utang piutang yang dilakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau tambahan. Relevansi dalam penelitian ini yaitu variabelnya tentang pengetahuan tentang riba dalam metode penelitiannya. 6. Pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.
Yang pertama, kerangka konseptual. Di sini kita bisa lihat bagaimana kerangka konseptual antar variabelnya. Dalam penelitian terdapat dua variabel, yaitu satu variabel independen. Variabel independen terdiri dari tingkat pengetahuan mahasiswa akuntansi syariah yaitu X1, tingkat religiusitas mahasiswa akuntansi syariah yaitu X2. Dua variabel dependen. Variabel dependen yang pertama riba Y1, yang kedua lembaga keuangan konvensional Y2. Berdasarkan gambar konseptual di atas, maka uraian hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, tingkat pengetahuan mahasiswa akuntansi syariah berpengaruh terhadap riba. H2, tingkat religiusitas mahasiswa akuntansi syariah berpengaruh terhadap riba. H3, tingkat pengetahuan mahasiswa akuntansi syariah berpengaruh terhadap lembaga keuangan konvensional. H4, tingkat religiusitas mahasiswa akuntansi syariah berpengaruh terhadap lembaga keuangan konvensional. H5, riba berpengaruh terhadap lembaga keuangan konvensional. 7. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu exploratory kuantitatif. Cakupan waktu yang digunakan penelitian ini bersifat one shot atau satu waktu yang mengambil datanya pada tahun 2020. Sesuai dengan objek penelitian yaitu riba, unit analisis ini adalah mahasiswa akuntansi syariah. Lokasi dan penelitian ini dipilih Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. 8. Operasional variabel. Dalam memudahkan pengertian terkait variabel-variabel yang digunakan, maka memerlukan uraian definisi operasional variabel, yaitu sebagai berikut. Variabel. Yang pertama, tingkat pengetahuan. Konsep variabelnya memahami suatu objek berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri yang dapat meningkatkan proses pengalaman yang dihayati yang terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek seperti indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera perasaan. Indikatornya yaitu ingatan, logika, minat, pikiran. Skala Likertnya 1 sampai 4. Sumber Jarkasi, Afifuddin, dan Hariri tahun 2021. Yang kedua, tingkat religiusitas. Tingkat komitmen atau konsep seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan ketaatannya terhadap agama, serta keyakinan yang tidak membiarkan tujuan segala tindakan kita terpecah menjadi tujuan yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Indikatornya, yang pertama aspek tingkat religiusitas, kedua dimensi tingkat religiusitas, yang ketiga religiusitas terhadap riba. Skala Likertnya 1 sampai 4. Sumber Jarkasi, Afifuddin, dan Hariri tahun 2021. Yang ketiga riba. Konsepnya yang mana suatu pengambilan tambahan dari harta dalam kegiatan pinjam meminjam maupun jual beli yang dapat merugikan pihak si peminjam. Indikatornya yang pertama pengertian riba, bahaya riba, golongan riba, dampak riba, riba dalam lembaga keuangan. Skala Likert 1 sampai 4. Sumber Jarkasi, Afifuddin, dan Hariri tahun 2021. Yang keempat, lembaga keuangan konvensional. Konsepnya suatu badan usaha dalam bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan keuangan masyarakat yang memberikan jasa dan kredit dalam peredaran dan pembayaran uang. Indikatornya 1. Pengertian lembaga keuangan konvensional, produk lembaga keuangan konvensional. Skala Likert 1 sampai 4. Sumber Anggreyani Sam tahun 2019. 9. Sumber dan teknik pengambilan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden yang melalui wawancara, observasi, angket, atau kuesioner. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket. Sebagai alat untuk mengisi data menggunakan Google Form, dan untuk menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form menggunakan media online seperti WA dan Telegram. 10. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek populasi adalah mahasiswa akuntansi syariah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Alasan peneliti memilih objek tersebut sebagai populasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan religiusitas terhadap riba. Yang kedua, sampel. Teknik sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan non-probability sampling yang jumlah sampelnya tidak diketahui. Metode sampling yang diambil yaitu purposive sampling. Dalam menentukan ukuran sampel minimum untuk penelitian maka menggunakan rumus yaitu
5 sampai 10 dikali indikator penelitian. 4 dikali 14 sama dengan 56. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan minimum 56 sampel. 11. Analisis data dan pengujian hipotesis. Untuk menganalisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, analisis regresi dan linear berganda, yaitu rumusnya Y1 ditambah Y2 sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E. Yang kedua, pengujian model pengukuran, yang mana pengujian model pengukuran ini terbagi dua. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.